Setibanya mereka di rumah sakit, nggak lama-lama kemudian erangan bayi paus terdengar. Pearl akhirnya dilahirkan selamat ke Bikini Bottom. Bentar, tunggu dulu sebelum kalian melanjutkan menonton video ini. Kita mau kasih kabar gembira. Widih, kabar gembira loh. Kita mau kasih kalian sebuah game yang simple, yang mudah dan gampang banget untuk dimainkan. Apalagi di sini kalian bisa mendapatkan bonus. Nama gamenya adalah Lucky You atau Kamu Beruntung. Langsung aja kalian download gamenya dengan cara klik link yang ada di deskripsi di bawah. Bintang 5-nya jangan lupa, terus kalian kasih komen yang bagus. Nice. Nah, kalau udah terinstall langsung aja kalian buka game Lucky You. Jangan lupa masukin kode undangan kita yang ada di deskripsi di bawah biar kalian bisa dapat bonus tambahan dari kita. Keren. Kita tekankan sekali lagi kalau ini cuman game aja ya. Di sini kita cuma seru-seruan aja sambil mengumpulkan koin yang banyak. Di sini kan ada beberapa pilihan kotak-kotak yang ada gambarnya, banyak banget, bermacam-macam, dan kita tinggal pilih aja salah satu yang menurut kita menarik ya. Nah, kita pilih yang ini aja, Marneng. Bukan ding, popcorn. Nah, di situ kan ada tulisannya match 3 win big prize. Di sini kalian itu punya kesempatan 3 kali untuk bisa mendapatkan koin tambahan. Nah, ini dia, di situ ada bermacam-macam gambar makanan. Terus di bagian bawah ada koin di kotakan biru sebesar 100 koin. Tinggal tap aja yang 100-nya itu. Nah, maka akan muter-muter. Coba kita dapat berapa? Wih, kita dapat tambahan 800 koin. Cool. Akan langsung masuk ke koleksi koin kalian. Karena tadi 3 kali, kita coba lagi. Klik. Sering. Dapat berapa? Wih, 2000. Kita dapat tambahan koin sebanyak 2000. Cool. The more you spin, the more you win. Nah, gampang banget kan? Kalian tinggal pilih ini salah satu yang kalian suka. Nanti cara mainnya kayak yang tadi, kalian tinggal pencet sering dapat bonus. Tapi nggak hanya itu aja, kalian bisa mendapatkan koinnya. Ada cara yang lain, yaitu bisa dengan bermain Lucky Spin. Di spin itu kalian tinggal klik aja tuh, langsung tap tuh. Wih, 3000 koin tambahan. Amazing. Pas aja kita cool. Nah, gampang kan? Mudah banget. Kalian tinggal tap aja terus kumpulkan yang banyak. Banyak. Nah, kalau udah banyak, kalian juga bisa tukarkan. Kalian juga bisa mendapatkan hadiah dari koin-koin yang berhasil kalian kumpulkan. Caranya, di situ di bawah sendiri kan ada yang namanya menu cash wallet. Kalian tinggal klik aja cash wallet. Langsung akan muncul menu exchange. Di gift card ini kalian bisa tukarkan dengan beberapa reward. Terus di PayPal, di menu PayPal ini kalian bisa tukarkan dengan saldo PayPal minimal $3. Nah, itu dia tadi gamenya Lucky You. Langsung aja kalian download di link di deskripsi di bawah, dan jangan lupa juga masukin kode undangan kita biar kalian bisa dapatkan bonus tambahan dari kita. Udah, langsung aja download, mainkan, dan dapatkan bonusnya. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilis Zone Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Kok ada yang beda ya? Apa itu? Apa ya? Kita baru aja kemarin potong rambut biar agak silir, mengurangi rambut gondrong kita. Silir ya dong, enteng, malah ngomongin rambut. Nah, jadi di video kali ini kita nggak ngebahas yang horor-horor dulu, tapi kita mau membahas tentang sebuah misteri dari salah satu kartun yang udah populer banget, yaitu SpongeBob SquarePants. Kalau kita lihat-lihat di SpongeBob itu ternyata masih banyak misteri, masih banyak hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya, terheran-heran. Hah? Kok bisa gitu sih? Ya namanya aja juga kartun. Tapi di sini ada salah satu hal yang janggal yang membuat kita itu bertanya-tanya dan mikir keras, yaitu salah satu karakter yang namanya adalah Pearl. Yang kita tahu ia adalah tokoh karakter ikan paus yang merupakan anaknya bos Krusty Krab yang dia adalah Mr. Krabs. Nah, Mr. Krabs itu kan bahasa Inggrisnya kepiting. Mr. Krabs, Pearl, ikan paus, dan itu Pearl adalah anaknya Mr. Krabs. Mr. Krabs ayahnya Pearl. Kok bisa? Kok janggal? Kenapa kok Pearl, si ikan paus itu ayahnya adalah kepiting, dan si Mr. Krabs, sang kepiting, mempunyai anak seekor ikan paus yang bernama Pearl? Mumet kan?
Malah dibalik-balik loh. Tapi ya namanya aja juga kartun, semuanya bisa terjadi di dalam sebuah serial kartun. Yang konyol-konyol, yang lucu-lucu, yang nggak masuk akal, itu semua pasti bisa terjadi di situ. Apalagi kan ini SpongeBob. Yang kita tahu SpongeBob itu ceritanya agak sedikit kocak, nyeleneh. Masa cacing lewat bokongnya kemakan, orangnya nggak apa-apa. Malah bokongnya doang yang keruak. Terus ditambah lagi kena lagi. Kan nggak masuk akal. Ya namanya juga kartun. Ya tapi terlepas dari itu semua, apakah mungkin episode yang menceritakan tentang kenapa kok Pearl ini bisa jadi anaknya Mr. Krabs mungkin disembunyikan dari kita, sama-sama nggak tahu kan? Tapi yang pasti entah itu disembunyikan atau mungkin nanti kedepannya akan ada episode yang menceritakan khusus tentang Pearl dan Mr. Krabs. Di sini kita akan mengungkapkan, revealing, so Inggris lagi loh. Kita akan mengungkapkan tentang cerita kenapa kok Pearl, si ikan paus itu memiliki ayah Mr. Krabs yang notabene ia adalah seekor kepiting. Di sini ada beberapa teori-teori yang agaknya itu sedikit masuk akal, bisa diterima dalam otak. Pokoknya intinya, oh gitu. Ya masuk. Tapi ini hanya sekedar teori-teorian aja. Maksudnya adalah merupakan teori dari seseorang atau penggemarnya kartun SpongeBob SquarePants. Belum resmi dan belum dikonfirmasi oleh pihak Nickelodeon sendiri. Oke, langsung aja daripada kita banyak ngoceh. Ini dia misteri tentang Mr. Krabs yang memiliki anak ikan paus yang bernama Pearl. Salah satu misteri terbesar dalam SpongeBob SquarePants adalah kehadiran salah satu tokoh yang namanya adalah Pearl, yang kita tahu ia adalah seekor ikan paus cewek. Ya iyalah, namanya aja Pearl, mutiara. Masa mutiara cowok kan nggak pas. Kalau cowok itu patutnya mutiara hitam. Dan yang seperti kita tahu, ia merupakan anaknya Mr. Krabs atau Tuan Krab, pemilik Krusty Krab. Tentunya pasti kalian bertanya-tanya, nggak cuma kalian aja yang terheran-heran, tapi kita pun juga terheran-heran. Itu lagunya gimana sih? Makan ikan laut pakai sayur kok. Di kalangan penggemar SpongeBob terdapat beragam teori yang beredar tentang si Pearl ini, dan mungkin aja bisa jadi benar adanya. Dan kita bilang sekali lagi, ini hanyalah sebuah teori dan belum mendapat konfirmasi dari sang kreator SpongeBob, serta masih menjadi misteri. Yang pertama adalah teori yang mungkin masuk akal banget, yaitu Pearl adalah anak adopsi. Teori ini bisa dibilang yang paling kuat dan pasti jadi dugaan penonton awam saat melihat Tuan Krabs, seekor kepiting yang punya anak ikan paus, yang mana Pearl ini merupakan termasuk jenis ikan paus sperma. Jadi ya wajar aja kalau banyak yang berpikir kalau Pearl merupakan anak adopsinya Tuan Krabs. Bisa jadi pada zaman dahulu kala, sewaktu Pearl masih bayi, ia diadopsi Tuan Krabs di rumah sakit, atau mungkin bisa jadi juga anak tetangganya Mr. Krabs, dan kebetulan nggak ada yang merawat. Maka dari itulah Tuan Krabs mengadopsi si Pearl. Tegangan, anak tetangga masa nggak dirawat? Gimana sih tetangganya ini? Wah ini. Namun ada juga cerita yang lebih epic. Beberapa waktu yang lalu beredar sebuah meme di 9gag tentang paus mati karena tertombak. Ini aku udah pernah lihat. Dan sang induk paus yang tertombak tersebut meninggalkan seekor anak paus atau bayi paus yang sedang menangis. Lalu tiba-tiba lewatlah seekor kepiting yang mana ia adalah Tuan Krabs yang juga mengetahui kejadian tersebut. Mengetahui tentang hal itu, Mr. Krabs nggak tinggal diam. Tuan Krabs selalu membawa bayi paus itu bersamanya, diambil, diadopsi, dijadikan anaknya. Seperti yang kita tahu sekarang. Dark ya, sangat-sangat dark, kelam. Dan mungkin kalau ada salah satu episodenya SpongeBob SquarePants yang menceritakan kisahnya Tuan Krabs dan juga Pearl kayak gini, yang tertombak-tombak gini, itu akan sangat-sangat ngeri, miris, creepy, dan nggak pantas ditonton oleh anak-anak. Tapi ya nggak bakalan mungkin sih diceritakan seperti ini. Dan bisa jadi hal itu tadilah yang sebenarnya terjadi. Tapi kenapa kok nggak pernah diungkapkan oleh Mr. Krabs? Bisa jadi karena terlalu kelam, dan itu hanya akan membuat si Pearl ini sedih. Dan teori yang selanjutnya adalah Pearl adalah anak kandungnya Tuan Krabs atau Mr. Krabs. Hah?
Ternyata di sini ada loh bukti-bukti yang menyatakan kalau Pearl ini benar-benar anaknya Tuan Krabs. Di sini ada beberapa episode yang di dalamnya muncul bukti bahwa Pearl benar-benar anak kandungnya Tuan Krabs. Pada episode 22B musim kedua yang berjudul Bossy Boots, di situ Tuan Krabs berkata seperti ini. "Oh SpongeBob, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini terhadap darah dagingku sendiri?" Enggaknya itu, ada lagi episode yang membuktikan bahwa Pearl benar-benar anaknya Mr. Krabs, yaitu terdapat di episode 78B musim kelima yang berjudul Best Frenemies. Di dalam episode tersebut, Tuan Krabs pernah mengatakan seperti ini. "Darah dagingku, kenapa kamu melakukan hal ini ke papa?" Aku tahu ini episode-nya. Pernah nonton? Pernah ya, kayaknya pernah nonton ini. Nah, dari pernyataan itulah bisa jadi benar adanya kalau Tuan Krabs merupakan ayah biologisnya Pearl. Kok bisa? Tapi apakah mungkin si Tuan Krabs ini dulunya benar-benar menikah dengan seekor ikan paus dan membrojolkan anak yang bernama Pearl? Kalau kalian lihat-lihat, kalau kalian perhatikan, sering juga Mr. Krabs atau Tuan Krabs ini mengatakan sebuah frase Mother of Pearl atau ibunya Pearl, yang mana itu serupa juga dengan frase Mother of God, yang artinya sendiri merujuk pada ibunya Pearl yang udah nggak ada, alias meninggal dunia. Bisa aja, bisa jadi ibu Pearl ini pernah hadir dalam kehidupannya Mr. Krabs dan menjadi sosok yang dikasihinya, alias istrinya. Hanya aja Mr. Krabs nggak ingin mengungkapkan ceritanya lebih jauh karena ya itu hanya akan membuat si Pearl ini menjadi sedih, ataupun Mr. Krabs sendiri. Nah, di teori yang sebelumnya kan tadi dijelaskan kalau mungkin aja Mr. Krabs ini dulunya menikah dengan seekor ikan paus dan memiliki anak yang bernama Pearl, yang mana itu adalah ikan paus juga. Tapi masuk akal ya kalau begitu. Nah, mengenai hal itu tadi, si Mr. Krabs yang pernah menikah dengan seekor ikan paus, di sini ternyata ada teori lagi yang lagi-lagi masuk akal berhubungan dengan teori yang sebelumnya. Dan mungkin ini awal kisahnya Mr. Krabs bertemu dan menikah dengan sang paus itu tadi yang udah nggak ada tentunya. Dan yang mencengangkan di sini namanya mirip seperti istrinya Plankton yang komputer itu, yang namanya adalah Karen. Di sini tulisannya Karian, K-A-R-I-N-T. Entah itu bacanya Karen atau yang lain, kita juga nggak tahu. Tapi kayaknya ini masih berhubungan dengan si komputer itu. Asal kalian tahu, si Plankton dan si Mr. Krabs ini sempat memperebutkan si paus yang mempesona ini. Dan mungkin itulah alasan si Plankton menciptakan komputer, robot komputer istrinya, terus dikasih nama Karen. Atau mungkin dari sini, entahlah, tapi yang pasti semua ini berawal dari persahabatan Tuan Krabs dan juga Plankton. Cerita ini berawal ketika Mr. Krabs masih bersahabat dengan si Plankton. Ketika itu ada seekor ikan paus yang mempesona, cewek tentunya, masa cowok, yang namanya adalah Karen Whale. Tulisannya Karian, K-A-R-I-E-N-T, whale. Whale itu sendiri atau whale itu kalau bahasa Inggris, di Indonesia kan adalah paus. Dan ini mendeskripsikan kalau Karen ini adalah seekor ikan paus. Tahu nggak? Tahu nggak lo? Dan si Mbak Karian Whale, si ikan paus itu tadi, bersekolah di tempat yang sama dengan sekolahnya Plankton. Satu sekolah. Dan itulah alasannya kenapa si Plankton ini merupakan makhluk yang sangat-sangat jenius. Jadi Karen ini mempunyai wajah yang sangat-sangat rupawan, cantik. Dan itu membuat si Plankton ini terkagum-kagum, tergila-gila, ngesir, ada rasa sama si Karen. Untuk menunjukkan rasa cintanya, Plankton kemudian menciptakan sebuah robot yang mirip dengan si ikan paus Karen. Dan kemudian robot kembaran Karen yang dibuat oleh Plankton diberikannya ke Karen. Kan biasanya nembak pakai coklat, pakai bunga. Ini beda, ini pakai robot loh. Wah, jenius ini. Jenius toh, robot yang mirip dengan Karen, beda dari yang lain, anti mainstream. Berkat hadiah tersebut, Karen akhirnya menerima cintanya Plankton. Plankton yang sangat-sangat bahagia, berflower-flower, berbunga-bunga, kemudian memperkenalkan kekasih barunya itu, Karen, kepada Mr. Krabs. Saat Tuan Krabs pertama kali bertemu dengan Karen, suatu ingatan tiba-tiba
muncul. Tuan Krabs menyadari jika Karen adalah seorang wanita yang pernah menolongnya, yang mana saat itu Karen ini memberikan uang sebesar 1 sen kepada Mr. Krabs saat ia sedang ingin membeli sekaleng minuman di tengah-tengah teriknya pantai Gulagun. Intinya ketemu di pantai Gulagun. Saat itu Mr. Krabs sedang aus, aku butuh duit, masa aku pantai gak butuh duit, wah. Dan akhirnya si Karen datang menolong dengan memberikan uang sebesar 1 sen untuk dibelikan minuman pelepas dahaga segar. Plankton kenapa pakai dikenalin ke Mr. Krabs? Disinilah awal-awal perpecahan itu terjadi. Yang seperti kita tahu selama ini bahwa Mr. Krabs dan juga Plankton kan konflik terus, crash terus, nggak akur. Mungkin awal-awalnya kayak gini. Jadi di teori yang selanjutnya ini menjelaskan tentang Tuan Krabs yang ingin merebut Karen dari Plankton. Waduh, kok Mr. Krabs gitu jahat ini. Yang memulai peperangan itu Mr. Krabs ya. Menikah sama Karen, tapi dengan cara yang haram, nggak dibenarkan ini. Wah, tapi kita cari tahu seperti apa ceritanya. Bahkan di sini pun yang terpesona itu nggak hanya Plankton aja, tetapi juga Mr. Krabs. Ia nggak rela kehilangan uang 1 sen pemberian Karen. Dan karena nggak relanya Mr. Krabs kehilangan 1 sen pemberian Karen, dengan cerdiknya Tuan Krabs mengikat koin itu menggunakan tali agar ia dapat terus membeli kaleng minuman. Cerdik ya. Wah, pinter ya. Tarik-tarik gitu ya. Sudah dapat meneh. Slek dudut entuk neh. Widih. Kelempokan kembung ketemu. Saat itu Tuan Krabs hanya bisa tersenyum. Jika wanita idamannya sewaktu kecil telah dimiliki oleh sahabatnya sendiri. 2 orang sahabat yang menyukai satu wanita yang sama. Wah, itu sangat-sangat hard. Dan Mr. Krabs akhirnya dilanda kegalauan. Galau gitu. Mulai goyah. Mulai karena tidak bisa memiliki. Iya, saking cantiknya kan. Kok nggak aku? Kenapa harus Plankton gitu? Langsung mikir yang enggak. Dan bener aja Mr. Krabs nggak mau tinggal diam. Tuan Krabs membuat sebuah rencana jahat untuk merebut Karen dari tangan si Plankton. Wah, kan sudah mulai nih. Wah, harus. Kemudian Mr. Krabs membohongi Karen dengan cara kalau robot paus yang diciptakan oleh Plankton itu tadi merupakan buatannya Mr. Krabs. Jadi mengaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku double. Sangat-sangat double ini. Gedebus. Ya intinya Tuan Krabs mengaku-ngaku mengklaim kalau robot buatan Plankton itu tadi adalah buatannya sendiri. Loh, ini buatanku loh. Bukan Plankton yang buat. Itu cuma ngapusi dia, gedebus, bohong-bohongan. Padahal nggak gitu. Tapi sayangnya Karen mulai percaya. Mungkin karena omongannya Mr. Krabs ini terlalu memikat, melekat dan mudah dipercaya, kayak seolah-olah membius gitu loh. Iya, paham. Sangat-sangat jenius dalam hal perdobolan. Wow. Dan karena si Karen udah percaya, udah termakan omongannya Mr. Krabs, akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan cintanya dengan Plankton. Tentu aja Plankton terkejut karena sahabatnya sendiri telah berani bercerita bohong, ngapusi, dan semata-mata itu demi memiliki kekasihnya, merebut kekasihnya. Wah, Mr. Krabs ternyata durjana ya. Ingat, ini kan cuma teori. Tapi kalaupun benar ya, di tengah kebimbangan antara memilih Mr. Krabs ataupun Plankton, Karen kemudian menceritakan suatu kisah, yaitu tentang seorang koki terbaik di Bikini Bottom, yang mana ia juga merupakan seekor ikan paus yang dulunya adalah suaminya si Karen ini. Udah mendiang. Suaminya itu telah meninggal karena memakan racun di dalam hidangan yang dibuatnya sendiri. Kok bisa gitu? Kan dia yang masak, kok kesalahan ini. Dan karena itulah ya namanya juga udah gak ada, meninggal dunia, meninggalkan Karen untuk selama-lamanya. Dan yang mencengangkan ketika ditinggalkan oleh suaminya itu Karen dalam keadaan yang sedang hamil Pearl. Racun yang digunakan oleh mendiang suami Karen merupakan formula kunci untuk menciptakan makanan yang lezat. Tapi jika dosis racun itu sedikit aja lebih dari takaran yang seharusnya, maka itu akan membuat yang memakannya bisa-bisa gemuk dan
meledak. Aneh banget ya ini racunnya. Jadi inget itu Squidward yang makan itu, terobsesi banget sama Krabby Patty, terus dimakan semua. Pahanya itu membesar dan akhirnya meledak. Unstoppable. Tapi kalau racun itu kan biasanya efeknya, sorry guys, tiba-tiba lampunya yang atas mati, mungkin baterainya habis ya. Sumpah ini materi kita pada video kali ini sangat-sangat panjang. Ini aja udah jam berapa dong? Udah jam 1.13. Kita tadi sempat break 1 jam karena baterai kameranya habis. Jadi ini kita lanjut lagi. Malah giliran lampunya yang atas mati. Jadi mohon maaf kalau ada yang sedikit berbeda, gelap-gelapan dikit. Lanjut. Resep racun tersebut ternyata berasal dari seorang ilmuwan makanan yang menjadi gila, yang namanya adalah Paman Jenkins, Uncle Jenkins, bukan Uncle Muhto ya. Lalu resep itu dicuri Karen dan diubah sedikit bahan dasarnya. Wah, ini Karen juga agak-agak jahat ya, karena mencuri resep orang lain. Langsung ada karmanya loh. Suaminya jadi meledak. Beda, jadi horor ya ini kesannya. Nah, untuk mengenang suaminya, Karen kemudian memberikan sebuah tantangan, sebuah challenge kepada Mr. Krabs dan juga Plankton. Barang siapa yang berhasil menciptakan makanan yang lezat, maka dia berhak mendapatkan cintanya Karen. Master Cap nih. Teorinya kemudian berlanjut ke persaingan Plankton versus Mr. Krabs. Plankton dan Tuan Crab pun saling bereksperimen demi menciptakan makanan lezat dan nikmat. Kemudian Tuan Crab teringat akan sebuah resep yang diberikan Paman Jenkins kepadanya. Loh, apa hubungannya Paman Jenkins dan Mr. Krabs? Tuan Krabs pun memasukkan resep itu ke dalam sebuah kuali penuh daging dan jadilah Krabby Patty. Wih, asal-usulnya berarti ya. Kemudian Karen yang mencicipi Krabby Patty-nya Mr. Krabs langsung bercucuran air mata. Loh, kok nangis? Oh, mungkin terharu saking enaknya. Bukan tanpa alasan, kenapa kok Mbak Karen ini sampai menangis terharu karena saking enaknya Krabby Patty itu. Ia teringat dengan masakan suaminya, mendiang suaminya, yang mana itu memiliki cita rasa yang sama atau resep yang ya nggak jauh-jauh beda lah, hampir sama lah, mendekati. Di saat Plankton gagal, tanpa pikir panjang langsung des. Karen akhirnya memutuskan untuk memilih Mr. Krabs menjadi tambatan hatinya. Ya, karena mengingatkan dengan mendiang suaminya ya, terutama masakannya. Tapi di sini apa ya? Ini diperebutkan secara sehat gitu loh. Enggak yang saling rebutnya itu. Ya, berkompetisi kan. Berkompetisi, enggak yang selingkuh atau yang apa-apa gitu kan. Tapi ya namanya aja gimana ya, kalah kan pasti ada rasa-rasa kecewa. Apalagi itu tadinya pacarnya Plankton, terus tiba-tiba jadi pacarnya Mr. Krabs. Plankton akhirnya kecewa, disappointed, se-Inggris loh, dan bersumpah untuk membalas perbuatannya Tuan Krabs. Apa mungkin ini asal usulnya permusuhan dari Mr. Krabs dan juga Plankton yang seperti kita tonton saat ini? Mungkin aja, bisa jadi. Mungkin dari sini awal mulanya terciptanya Krusty Krab dan si Plankton nggak mau kalah, dia membangun Cambaket. Kan di sini kita tahu Plankton itu gagal, berarti kan masakannya nggak enak. Nah, kalau kita lihat Cambaket di SpongeBob itu nggak pernah laku, nggak pernah ada yang mau beli. Tapi kebalikannya Krusty Krab itu malah rame karena ya masakannya atau Krabby Patty-nya itu sangat-sangat enak dan memiliki formula rahasia yang dirahasiakan, yang ditutup rapat-rapat oleh Mr. Krabs ini. Nyambung ya? Nyambung. Bahkan kan Plankton sempat mau iya, gitu kan? Iya betul. Sampai saat ini kan? Biar si Cambaketnya itu rame. Karena kekecewaan Plankton itu tadi, lalu segera ia cepat-cepat menghancurkan robot paus yang ia buat khusus untuk Karen dan langsung cabut, langsung pergi. Berarti kecewanya sangat jero ya, dalam. Setelah Tuan Krabs berhasil merebut hati Karen, sebuah kejadian enggak terduga terjadi. Karen tiba-tiba mengalami kesakitan yang luar biasa. Mana ini? Oh bener, ternyata dia ingin melahirkan. Setelah itu segeralah cepat-cepat Mr. Krabs membawa si Karen ke rumah sakit. Nino. Garuan. Ambulan kok garuan kita lihat. Next chapter, kelahiran Pearl. Pearl akhirnya dilahirkan selamat ke dunia Bikini Bottom, dunia bawah air. Aduh. Setibanya mereka di rumah sakit, nggak lama-lama kemudian ya selang 5 jam, erangan bayi paus
terdengar cenger ya, oe oe. Tapi masa oe oe kan manusia. Gimana sih suaranya paus sekali komen aja di bawah. Tapi ya ini digambarkan kayak manusia aja. Oe oe oe. Ya, itu adalah Pearl. Pearl akhirnya selamat dilahirkan oleh Karen. Jawaban dari pertanyaan kenapa anaknya Tuan Krabs kepiting itu adalah Pearl, ikan paus. Nah, udah terjawab kan? Usut punya usut, pemberian nama Pearl sendiri diambil dari ayah kandungnya yang udah mendiang tadi. Dan nama ayahnya yang wafat itu tadi adalah Kenny Pearl. Diambil dari nama ayahnya ya, nama belakangnya Pearl, mutiara. Kalau cewek kan pas, kalau cowok mutiara hitam. Serindel. Dalam kondisi lemah dan lapar, kemudian Tuan Krabs membuatkan Krabby Patty. Dan si Karen memakan Krabby Patty itu satu persatu. Perlahan Karen jadi enggak terkendali. Ya, gambarannya kayak Squidward. Nah, karena si Karen ini memakannya setelah dalam keadaan melahirkan, kemudian kakinya lama-kelamaan membesar menjadi besar kayak Squidward, yang mana semua itu diakibatkan karena kebanyakan mengonsumsi Krabby Patty. Hingga akhirnya Karen meledak dan enggak, sama seperti mendiang suaminya. Nah, dari sini kita bisa mengingat-ingat episode SpongeBob yang pernah ditayangkan, yang mana di dalam episode tersebut menampilkan kejadian yang dialami oleh Squidward, di mana Squidward terlalu banyak memakan Krabby Patty, dan akhirnya itunya kan besar. Pahanya, ending-endingnya kan juga explode, meledak. Tapi bedanya Squidward ini enggak, tapi dia untungnya selamat. Tapi, aman ya? Aman. Tapi kalau diceritakan gini pun jadi dark ya, kelam dan aneh. Ya, mungkin nggak ada kelanjutannya. Iya. Mati. Terus, aneh loh. Iya, aneh kan. Masa aneh. Kartun lucu-lucu salah satu tokoh utamanya gini. No. Tapi di sini dikatakan Squidward itu selamat karena dia enggak dalam kondisi yang melahirkan. Lah, ayahnya yang kandung gimana? Oh ya kan tadi dibilang ayahnya kandung itu kan makan racun. Oh iya. Racun salah takaran. Kalau di sini kan si ibunya ini dalam keadaan baru melahirkan tapi kebanyakan. Oh iya. Sorry. Nah, setelah kita baca-baca teori-teorinya dan menceritakan kepada kalian, masuk akal juga ya. Nyambung ya. Nyambung ya. Pertanyaan-pertanyaan kita selama ini teka-teki yang masih ganjel neng hati itu udah kayak langsung lega, langsung tercerahkan. Dan dari teori-teori itu tadi kita juga bisa mengetahui kenapa kok Plankton dan juga Mr. Krabs ini bermusuhan, ada konflik. Terus selain itu, kenapa kok si robot yang sekarang kita tahu istrinya Plankton yang komputer itu dinamakan Karen? Nah, ini pasti kan walaupun si Plankton ini sakit hati ditinggal Karen karena Karen memilih Tuan Krabs, tapi di sini tetap dia masih ada rasa dan nggak bisa melupakan si Karen. Dia nggak bisa move on dari Karen. Si Plankton akhirnya membuat istri-istrian yang berbentuk robot komputer dan dinamakan sama, yaitu Karen. Jadi Carrion itu tadi emang dibacanya Karen. Pasti ini. Carrion. Kok Carrie? Salah ini Karen ini yang benar. Tapi kita yakin bacanya pasti Karen kok. Tapi kalau salah ya maaf ya, kalian bisa benerin aja di bawah. Udah. Yang pasti kita udah tercerahkan, kita udah tahu misterinya kenapa kok Pearl ini anaknya Mr. Krabs. Nah, clear. Tapi walaupun ini cuma teori-teori aja, yang buat teori ini sangat-sangat amazing, pinter sekali. Dan nah, itu tadi dia mengenai teori-teori kenapa kok Pearl ini bisa mempunyai seorang ayah kepiting. Dan gimana menurut kalian tentang teori-teori itu tadi? Apakah mungkin kalian mempunyai teori-teori tersendiri mengenai misteri Pearl dan juga Mr. Krabs? Kalian bisa share atau tambahkan di bawah. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Dan maaf mungkin masih ada kesalahan informasi atau informasi-informasi yang kurang, kalian bisa tambahkan aja di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.
Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan jika kalian ada ide-ide menarik yang lainnya, kalian bisa kirimkan ide kalian ke DM Instagram kita @barsilizon, atau langsung aja kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Mulainya jam 10 dan selesai hampir jam 2 loh. Tapi ini malah jadi suasana horor ini. Panjang banget tuh. Nanti, Ipin, kamu udah besar Ipin. Kenapa kamu nggak di Malaysia aja? Kenapa kamu pindah ke Solo? Dan terima kasih bagi kalian yang udah setia selalu menonton video-video di channel ini. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih telah menonton video ini dan bye.